Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutada Bilal Syafaat. NIM saya 22051664044. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar dengan materi di bawah tirani Jepang. Oke, di mana videonya langsung saja simak. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita mulai belajar pada ini, yang pertama kita berdoa dimulai. Ya, berdoa dan terima kasih kepada semuanya. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kerajaan di Indonesia kan, kemarin sudah masukkan bukunya kan. Dan apa tadi? Juga tadi. Oke. Tapi kali ini kita akan lompat ke nama 2. Ada apa di Prabu 2? Ada terang-terangan. Ada terang-terangan. Oke, berapa? Janda. Ya. Oke. Kita bahas. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi, ada yang tahu sebelumnya kenapa Jepang ini masuk ke Indonesia? Tidak tahu, kenapa masuk. Oke, nggak tahu saya kasih tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Karena Jepangnya mau masuk, Pak. Baik, kamu belajar juga. Oke. Nah, Jepang masuk Indonesia kenapa? Ya, please be quiet guys, oke? Oke. Yes. Ada laporan dunia kedua, oke? Tahu kan? Laporan dunia kedua, tahun berapa? Tahu? Tahun saya itu 1945. 1942. Ini. Itu dia. Oke. Di sini ada tiga namanya kenapa Jepang masuk ke Indonesia. Pertama itu ada perang dunia kedua yang mencakup di seluruh dunia tuh. Dan juga bukan perang melawan abad 20. Ada apa di perang dunia kedua nih? Nah, Jepang ini membentuk Asia Timur Raya tuh untuk mengusir kekuatan Barat terutama Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Yang kedua, kebutuhan perangnya apa? Jepang butuh sumber daya alam, khususnya minyak, karet, dan logam yang banyak terdapat di Asia Tenggara, termasuk di tempat kita di Indonesia. Dan mungkin agak kurang ya, bisa dilihat nih mapnya mereka pada mana di Asia Tenggara ini. Sampai Cina pun mereka kuasai juga. Nah, Jepang berkembang pesat sebagai negara yang militer. Pada awal abad 20 nih, mereka sedang gencar-gencarnya untuk berkembang di bagian militer dan industri. Justru mereka punya pride sendiri karena mereka telah berkembang dan juga ada kebanggaan di masa lalu karena ada ingat dia pernah melawan bangsa mana? Negara mana? Rusia. Itu dia main berjuang di antara sumpah. Langsung di kelas. Iya. Oke. Kasih lulus Pak. Nah, yang dia cari cita-cita itu ya minyak bumi ya. Oke. Maksudnya ke Indonesia Januari tahun 2002 tuh. Jepang mulai masuk ke wilayah Indonesia, juga ada Torakan. Nah, Kalimantan yang kaya minyak bumi. Lanjut ke Februari 2022 serangan melanjutkan Sumatera dan Jawa. Maju lagi 1 Maret 1942 Jepang melakukan pendaratan besar itu di Banten, Indramayu dan Bojonegoro. Langsung maju lagi ke 9 Maret 1942 kemudian Belanda menyerah tanpa syarat tuh kepada Jepang dalam konfigurasi Gajah di Sumatera Barat. Paham tak? Oke. Tapi yang harus kita tahu itu, kita semua tahu di sini Jepang masuk pada tahun 1942. Tapi yang terjadi adalah mereka itu sudah datang pada tahun 1941, tahun yang lalu. Nah, dia itu masuk untuk mengambil alih itu, Asia, menyebarluaskan propagandanya mereka. Tapi ditolak sama Belanda dan setahun kemudian datang lagi untuk mengambil dengan jalur kekerasan.
Nah, negosiasi pada tahun 1941 Jepang pemerintah Hindia Belanda ditolak dan kembali lagi 1942 dengan kekerasan. Jadi kalau ada orang yang sudah baik-baik kita kasih tahu dia nggak mau, kata aja lagi, aja aja. Oke, ya. Mau murci. Oh, coba mau. Siapa yang melakukan delegasi tersebut? Saya yang Pak. Dari mana ini? Ini oke. Bolong Pak. Ada Jenderal Seiichi Terauchi. Hah? Apa? Saichi Terauchi. Nama orang namanya. Terauchi. Oke, ada silakan dulu. Terauchi. Ayo siapa sih? Boleh dulu nih Pak. Ya, ada kamera. Oke. Jenderal Terauchi adalah salah satu tokoh militer Jepang yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan invasi Jepang ke Asia Tenggara, termasuk ke Hindia Belanda sebagai komandan tentara ekspedisi selatan atau yaitu Terauchi bertanggung jawab atas ekspansi ke wilayah tersebut. Setelah ekspansi berhasil, Terauchi memimpin pemerintahan militer Jepang di wilayah Asia Tenggara termasuk tahu ya bahwa Jenderal Terauchi ini dia adalah komandan yang memegang invasi di wilayah Asia Tenggara, dan juga ada delegasi dari Belanda yaitu Jenderal Hendrik GFI Kapten dia yang memimpin pertemuan pada tahun 1941 dan datang lagi di tahun 1942 mulai sama ada program ini. Saya sudah diberikan dunia, saya dari Padepokan adalah seorang pribadi di Belanda yang jadi komandan Belanda di Belanda pada awal 1942. Nah, yang berat adalah memusnahkan wilayah Hindia Belanda dari serangan Jepang. Namun pasukan Belanda tidak siap menghadapi serangan Jepang yang sangat cepat dan kuat. Pada akhirnya, setelah melawan invasi Jepang dan Padepokan dan pasukannya terpaksa menyerah kepada Jepang pada Maret 1942. Dan pasukan Jepang itu sudah masuk tuh pelan-pelan ke wilayah utara. Di sini ada video, mari kita simak bersama. Mari kita melihat, kita pelajari bersama. Oke, kita mulai. Oke, perhatikan ya. Oke. Mendapatkan bahan plastik perang pada awal Januari 1942, pasukan Jepang mulai menyerang dan menguasai sejumlah kota yang berada di Sulawesi dan beberapa kota lainnya seperti Ambon dan Kepulauan Maluku. Tak lama kemudian, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mulai menyerang kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana kota Tarakan ini merupakan tempat penghasil bahan bakar minyak yang sangat menguntungkan. Sebagaimana menurut catatan sejarah militer Sekutu, sebelum pecah Perang Dunia Kedua, ladang-ladang minyak yang berada di wilayah Tarakan ini dapat menghasilkan jenis minyak yang paling murni di dunia hingga 6 juta barel per tahun. Sehingga sebelum menguasai wilayah lain, Jepang berambisi untuk menguasai wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. Di lain sisi, lemahnya pertahanan militer Belanda yang berada di Tarakan ini membuat pasukan Jepang yang dipimpin oleh Shizuo Sakaguchi berhasil menguasai wilayah Tarakan dari Sekutu hanya membutuhkan waktu 5 hari saja. Kala itu, Jepang mengerahkan sekitar 15.000 pasukan dan menyerang dari arah timur laut lewat Pantai Amal. Sementara itu, pasukan Sekutu termasuk Belanda di Tarakan yang dipimpin oleh Letkol Simon de Waal dengan kekuatan sekitar 3.000 pasukan tidak mampu menahan gempuran militer Jepang. Sehingga pasukan Sekutu yang sudah dalam posisi terpojok dan menyadari akan kekalahan dalam melawan pasukan Jepang di Tarakan ini, akhirnya pasukan Sekutu membumi hanguskan sebagian besar fasilitas perminyakan yang berada di Tarakan. Setelah berhasil menguasai wilayah Tarakan, Kalimantan Utara, tak lama kemudian, pada tanggal 24 Januari 1942, Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan hingga menyerang beberapa wilayah lainnya seperti Pontianak, Samarinda, Kota Bangun, dan Banjarmasin. Sementara itu, pada tanggal 14 Februari 1942, pasukan penerjun payung Jepang berhasil mendarat di Palembang, Sumatera Selatan.
Oke, selesai. Cukup. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh di video tadi. Selain kanan apa juga dia diserang oleh Jepang? Wah. Marina, Samponya. Kapan? Lukman, Kamu. Ridho. Ajar masih. iya. Sudah pakai mobil aja. Oh iya. Oh iya. Hah? Bapak, Bapak, ya bisa mengasah kemampuan biasa. Oke, nah ini saya mau nanya ke kalian lagi untuk mengingat tadi yang kita jelaskan. Kapan negosiasi awal tadi Jepang masuk ke Indonesia? Tahun berapa? Satu. Nah, kita lihat. Oke, kalau begitu saya rasa kalian tuh paham bagaimana. Jadi di sini saya kan kasih kalian tugas kelompok dan kelompok kalian sini juga di tempat sesuaikan aja pembahasannya. Jadi tugasnya itu ya baik, itu kelompok 1, 2, 3 dan 4. Saya akan berikan kertas, kalian silakan kerjakan. Saya akan memberikan waktu 5 menit. Ya, sekarang baik. Satu yang bersama. 1, 2, 3, 4. Sesuai nomornya kelompoknya. Ini ada ya Pak. Ada. Nah, Juga kemarin Pak. ya. Kalau ada yang selesai duluan, boleh maju duluan. Ya, jadi selesai. Apa? Oh, ada lagi kan ya? Iya, tapi ini Pak intervensi. Kami apa tuh? Ini bisa Pak. Apa ini bisa intervensi? Jadi apa? Sebutkan aja. Ya, nanti kita setuju bersama. Siapa? Kenapa berhenti? Berubah lagi delivery. Saya naik kabaran nih Pak. Tempel buat tempel. Kasih yang badan ya. Apa enak? Tuh. Siap. Sudah kan? Semuanya? Oke. Sudah, mati. Maju. Perwakilan satu orang dari kalian yang terbaik di kelompoknya. Ada dia yang Pak. Beda Pak. Beda. Sini aja di depan nih, kita ada. Maju sih. Ayo, sebentar. Maju. Dia nggak mau kalau bapak yang maju. Dia bilang Pak, harus ada hadiah baru dia mau maju Pak.
Ya, jangan dulu. Oke. Ayo. Ini perlukan nggak Pak? Perlukan nggak Pak? Satu kelompok perlukan nggak? Ya, untuk satu, guys. Ya, silakan berikan kesimpulannya kepada teman-teman yang sudah kita pelajari. Ya. Ya, jadi jelaskan alasan utama Jepang ingin menguasai Indonesia. Yang pertama itu ada ingin menguasai yang sumber daya alam yaitu minyak, karet, dan bahan tambang. Dan yang pastinya juga untuk mendukung industrinya dan perang dunia. Oke, beri aplaus dulu pada Tujuan dibentuknya organisasi perkenalan oleh Jepang ada 5 yang menggerakkan tenaga rakyat Indonesia untuk membantu Jepang, kedua mengatasi percaya dalam lingkungan kaum nasionalis Indonesia, tiga menentukan dan mengkoordinasikan potensi Indonesia, keempat memutuskan pengaruh barat dan komunisme, dan yang terakhir sebagai alat pemerintahan Jepang. Oke, really nice. Ya. Ahmad, Anadol. Baik. Ya, betul. Lagi kalau saya lagi begini. Oh, ini ngumpul dulu. Ini kami dari nomor 3 sebutkan nama negatif dari kebijakan Musa yang diberi oleh Sarah. Maka memberikan dampak yaitu tinggi angka korban jiwa, penderitaan fisik dan mental, peluang sosial, krisis pangan, kemudian dengan sosial ekonomi, pelanggaran HAM, musuh makan, Rakyat Indonesia bersimpati. Nah, strategi itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia ada beberapa di sini. Yang pertama, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan menampilkan kebencian terhadap bangsa kulit putih, mengklaim kulit putih mengklaim dan mengklaim diri sendiri. Ini asal dari kami kulit putih. Mungkin di sana. Dan terakhir mengklaim diri sebagai dua. Dan selebihnya ada yang digunakan. Nah, jadi 3A, 2 propaganda gerakan 3A. Nah, itu tadi Pak, propaganda 3A. Apa itu? Apa 3A? Andi. Oke, dulu. Oke, kembali duduk ya. Oke, Republik. Pencapaian tadi 3A itu ada Jepang Jaya Asia, Jepang Timur Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Itu kan hati-hati tadi ya. Oke, saya dari ini Pak. Terima aja. Selesainya pelajaran kita hari ini, maka baiknya kita tutup dengan doa. Doa.